Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh guru pandita yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati, kemudian sangat saya muliakan. Nah, di pagi hari ini saya ingin berbagi lagi. Nah, berbagi tentang apa? Tentang sebuah mitos sejarah. Boleh dibilang sejarah karena ini memang dipakai oleh umat Hindu yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara. Karena di sini maknanya sangat luas sekali. Bagaimana seorang Brahmana menyelesaikan sebuah upacara yang dapat menyempurnakan sebuah upacara, baik itu upacara manusayatnya, dewayatnya, butayatnya, pitrayatnya. Nah, beliaulah yang menyempurnakannya. Siapa beliau? Mungkin anak muda, anak-anak milenial jarang yang paham, jarang yang tahu tentang keberadaan beliau. Mungkin pernah menyaksikan, tetapi tidak paham siapa beliau yang sebenarnya. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang siapa? Brahmana Kalingga. Brahmana Kalingga itulah topeng Siddhakarya. Nah, siapa beliau sesungguhnya? Nah, sebelum saya membahas tentang topeng Siddhakarya, tentang Brahmana Kalingga, tentu saya ingin mengartikan dulu apa sih arti daripada Siddhakarya, topeng Siddhakarya itu sendiri. Nah, topeng itu adalah tutup. Topeng adalah tutup, menutup. Kemudian Siddha adalah bisa, karya adalah suatu upacara, kerjaan besar. Jadi menutup dan bisa menyelesaikan upacara-upacara yang telah dilaksanakan umat Hindu sedharma yang ada di tanah Bali. Seumpama, jadi ada banten-banten atau upacara-upacara yang kurang di sana. Mungkin telurnya kurang, mungkin sarananya kurang, simbolnya kurang, atau bagaimana, mungkin lupa menaruh sebagainya. Nah, di situ fungsinya lah menutup, ditutupi oleh topeng itu sendiri. Kemudian ada mantra-mantra pandita, mantra-mantra mangku, mungkin semuanya kurang karena kita sebagai manusia tidak sempurna, itu ada kekurangannya. Nah, kemudian ditutuplah sama beliau. Jadi jalan-jalan apapun yang seandainya ada kekurangan di sana, nah beliau akan menutup dari topeng itu sendiri. Akhirnya upacara itu bisa sempurna. Sahabat muda, sahabat milenial, siapakah Brahmana Kalingga itu sendiri? Nah, saya juga pernah menarikan itu. Saya seorang penari Siddhakarya juga itu. Nah, ini dia bagaimana saya menarikan sebuah topeng dalam satu upacara, baik di dalam kahyangan, di pusat desa, di pura-pura prahyangan, sat kahyangan, dang kahyangan, kemudian di tempat-tempat upacara pitrayatnya, di rumah-rumah. Itu juga di Merajan Agung, kalau itu upacaranya besar. Di sana saya pernah menarikan topeng Siddhakarya. Bukan pernah, sering dulu. Pada waktu saya masih umur 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, sampai sekarang pun saya masih menarikan, tetapi jarang. Saat-saat perlu aja, kalau memang tidak ada penarinya, ya mungkin saya diminta tolong untuk menarikan itu. Sahabat muda, sahabat milenial, Brahmana Kalingga, beliau adalah namanya Brahmana Keling. Jadi beliau adalah dari desa Keling, Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur beliau adalah sering menyelesaikan satu pekerjaan. Beliau amat sakti, amat berwibawa, dan sangat-sangat luar biasa kesaktiannya beliau. Beliau lebih banyak menolong orang, membantu orang, menjadikan orang, menyempurnakan sebuah yatnya upacara. Nah, di sini di Jawa Timur itu kurang lebih abad ke
ke-16. Jadi abad ke-16. Nah, beliau masih bersaudara dengan raja yang ada di Bali, Raja Waturenggong di tanah Gel-Gel. Raja Waturenggong di tanah Gel-Gel pada waktu itu, beliau bersana di Gel-Gel, itu masih ada hubungan saudara dengan Raja Dalem Waturenggong. Suatu saat beliau datang ke Bali, ke tanah Gel-Gel, ingin menemui saudaranya, Ide Ratu Dalem Waturenggong. Nah, beliau ke sana, ke tanah Gel-Gel, kemudian sampai di sana beliau tidak ketemu sama saudaranya. Karena pada waktu itu beliau tidak ada di tempat di kerajaan itu sendiri, di Gel-Gel. Nah, beliau pada waktu itu menghadiri upacara besar di tanah Bali, yaitu setiap 100 tahun sekali. Itu namanya Eke Dase Ludre, jadi percaruan yang sangat besar sekali di tanah Bali. Kemudian wali yang sangat besar sekali di tanah Bali. Di mana? Di Besakih. Nah, Ide Dalem Waturenggong pada waktu itu ada di Besakih. Beliau ada di Besakih karena ada upacara besar, di mana pada waktu itu sebagai kepercayaan beliau lah Pasek Gel-Gel, kemudian semuanya perencang-perencang beliau pada waktu itu yang menjalankan upacara yang ada di tanah Besakih. Pada waktu itu di abad ke-16 itu, jadi beliau ada di sana karena beliau tidak ada di Gel-Gel. Kemudian si Brahmana Keling ini yang dari Jawa ini langsung menemui saudaranya itu di Besakih. Kemudian dia masuk ke Pura Besakih itu sendiri. Dia masuk ke pura di tempat upacara itu sendiri. Lalu kemudian di sana beliau duduk santai di sana. Nah, tetapi beliau karena memang terlihat aneh, kita tahu bagaimana sosok dalam Sidokaryo itu bukan disembuhkan, rupanya beliau di matanya sipit, kemudian giginya banyak, agak tongos gitu. Nah, kemudian rambutnya itu serampangan, jadi nggak bagus, jadi seperti orang gila, seperti kelihatan seperti orang sakit, orang gila, tuh orang tidak waras lah begitu. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sana itu, yang ada di Besakih itu, orang-orang yang ayah di sana itu mendatangi si Brahmana Kalingga ini, Brahmana Keling ini. Jadi Brahmana Kalingga didatangi dan ditanya, kamu siapa? Nah, ditanyalah sama pengayah yang ada di sana. Nah, Brahmana Kalingga itu menjawab, saya dari tanah Jawa, dari desa Keling, Jawa Timur. Saya kesini ingin menemui saudara saya, yaitu Raja Dalem Waturenggong. Nah, di sana orang sana menyoraki, mengenyek di sana. Kenapa? Tidak mungkin seorang raja mempunyai saudara seperti orang ini. Jadi kayak orang gila, jadi giginya tongos, kemudian nggak karo-karuan gitu. Nah, kemudian disuruhlah dia pulang, keluar dari Widangan Besakih, keluar dari Pura Besakih itu sendiri. Diusir sama orang yang menjaga di sana, karena itu suatu kewajaran. Tak mungkin orang gila ada di dalam, karena mereka menganggap itu orang gila, kan gitu. Diusir, dipaksa diusir, bahkan beliau mengatakan, sayalah saudaranya, saya harus bertemu dengan Raja Dalem Waturenggong, tetapi tetap diusir dan kemudian diusir. Nah, kemudian sebelum beliau pergi, nah di sana beliau mengucapkan suatu sumpah di sana. Nah, bagaimana sumpah itu? Nah, pada waktu itu beliau mengatakan, kalau upacara Eke Dase Ludre, kalau upacara yang dilaksanakan hari ini dan sampai selesai, itu akan menjadi suatu musibah, gerubuk, sebuah gerubuk, dan upacara tidak bisa diselesaikan, akan menjadi sia-sia semuanya.
Nah, singkat cerita, beliau pulang ke tanah Jawa. Nah, semenjak beliau pergi dari tanah Besakih itu, dari pura Besakih itu, kemudian apa yang terjadi? Semua berantakan. Jadi makanan-makanan semua seperti basi, ada ulatnya. Kemudian saling bertengkar di sana, satu dengan yang lainnya. Mungkin juga anjing-anjing pada ribut di sana, tidak berpadu di sana. Jadi semuanya tidak beres pokoknya. Semuanya tidak beres. Ada yang sakit, ada yang sakit perut, sakit kepala, kemudian menjadi gerubuk namanya. Gerubuklah suatu penyakit yang sangat-sangat di luar dugaan. Nah, kemudian saat itulah ide Ratu dalam Watu Renggong datang. Loh, kok bisa begini? Nah, begitu kata beliau. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa begini? Yang biasanya tidak seperti biasanya normal, biasa-biasa saja, kemudian semua pada pekedek pekenyum, semua pada senang, ketawa melakukan upacara ini. Kok bisa begini? Ada apa ini? Gitu. Nah, kemudian orang-orang di sana itu mengingat-ingat apa sih yang terjadi. Selain mereka sudah mengadukan sajian-sajian pada tiap-tiap roh-roh halus yang ada di pura sana. Kemudian dia sudah melaksanakan matur pekeling, jadi memberitahu pada tempat-tempat yang ada di sana itu supaya upacara itu berjalan lancar. Nah, namanya masang penyengker ya, dan lain sebagainya sudah dilakukan itu. Dan tetapi tetap upacara itu jadi hamburadul, jadi masalah. Apa yang terjadi? Padahal semua sudah dilaksanakan. Nah, kemudian salah satu daripada pengayah itu, Ki Bendeso Gel-Gel, nah ingatlah beliau. Dan beliau matur, jadi matur pada Raja dalam Blambangan, berkata pada Raja Blambangan bahwa sebelumnya ada orang ke sini. Orang itu adalah namanya Brahmanu Keling dari desa Keling, Jawa Timur. Nah, beliau di sini katanya bersaudara dengan Baginda, katanya. Nah, beliau matur pada si Baginda Raja dalam Watu Renggong. Nah, apa yang terjadi? Nah, beliau Ratu dalam Watu Renggong sangat terkejut dan menangis beliau. Menangis, kemudian beliau sangat-sangat menangis dan terharu. Kok kamu itu memang benar saudara saya? Kenapa kamu usir? Kenapa kamu suruh pergi dari sini? Kenapa tidak dihadapkan dengan saya, dihadapkan ke depan saya, biar saya bertemu dengan beliau? Dimarahilah pengayah-pengayah yang ada di sana. Bahkan beliau memberikan suatu komitmen. Hari ini juga kamu harus mencari beliau. Tolong dijemput beliau biar kembali lagi ke tanah Besakih. Bagaimanapun caranya, harus dicari. Nah, pada saat itulah kemudian beramai-ramai pengayah-pengayah itu ngetut mencari ide Brahmanu Keling. Nah, kemudian beliau ditemukan di tanah negara. Beliau sudah mau nyebrang ini, menjelang ke tanah Jawa. Nah, di sana pengayah-pengayah itu, patih-patih itu minta ampun sama beliau. Ampun, pokoknya saya salah sudah. Saya percaya bahwa ide Brahmanu Keling adalah saudaranya ide dalam Watu Renggong. Mohon ampun Tuhan, mohon ampun katanya. Bahkan memohon supaya ide Ratu Brahmanu Keling bisa kembali ke tanah Besakih. Nah, dengan berbagai cara, dengan memelas, dengan tangisan, dengan mengambil kakinya beliau, dengan menghibah-hibah, akhirnya beliau mau datang ke Besakih. Nah, singkat cerita, sampai di Besakih, ketemulah beliau dengan ide dalam Watu Renggong.
Nah, di sana beliau bertemu dengan saudaranya, tetapi di sana beliau mengucap suatu kata. Nah, apabila di Bali upacara ini tidak mendatangkan, tidak menanggap yang namanya topeng Sidakarya, maka upacara itu tidak selesai dan tidak sempurna. Jadi setiap upacara apapun, baik itu menusuyatnya kah, pitrayatnya kah, butayatnya kah, resiyatnya kah, apalagi yang namanya dewayatnya, itu wajib hukumnya mendatangkan dalam Sidakarya. Nah, itu sahabat muda, sahabat milenial. Dalam Sidakarya, mungkin adik-adik dapat melihat bagaimana tarian itu di saat ada upacara. Adik-adik tidak terlalu paham mungkin di sana. Nah, hari ini saya ingin memberikan pemahaman di sini supaya adik-adik lebih paham. Nah, di situ sumpahnya beliau sampai beliau ada di Bali. Nah, ada di Bali, kemudian beliau lebar di Bali, moksah. Nah, moksahnya itu beliau ada di Sakenan, namanya Sakyamuni. Makanya di sana ada pemujaan Sakyamuni. Ada yang bersana namanya Sakyamuni di Sakenan, di Serangan. Nah, kemudian beliau berstana di Sesetan, pura dalam Sidakarya di Sesetan. Nah, di sini setiap orang yang menarikan itu, setiap orang yang minta taksu itu, wajar juga hukumnya datang ke pura dalam Sidakarya, memohon di sana taksu anugerah, karena mereka yang minta taksu sebagai wujudnya beliau di saat menarikan dalam Sidakarya itu sendiri. Nah, itu. Nah, di dalam Sidakarya di sana memohon tirta, pengurutan dan sebagainya, memohon taksu di sana. Nah, bagaimana proses daripada tarian dalam Sidakarya itu sendiri? Nah, dalam Sidakarya itu biasanya ditarikan pada upacara-upacara besar, upacara-upacara yang sifatnya besar dan harus diselesaikan secara hikmat dan harus diselesaikan secara baik dan murni. Di sana biasanya dalam Sidakarya menari diiringi oleh wayang lemah. Wayangnya Puleger lemah, wayang lemah, jadi siang, ada wayang siang itu nggak pakai kelir, pakai benang aja, itu ada wayang. Nah, kemudian dibarengi dengan japa mantra ide pandita yang menyelesaikan upacara itu sendiri. Intinya ide pandita menyelesaikan upacara itu. Di sana beliau menjalankan dengan hikmat, dengan cara-cara beliau, kemudian dengan tata-tata cara yang sesuai dengan agama Hindunya. Nah, di sana ada kekurangan. Nah, kekuranganlah ditutup oleh wali-wali ini, baik itu topeng Sidakarya dan disempurnakan oleh wayang lemah. Nah, biasanya di sana ada saksi di sana. Saksilah anak masih muda, masih belia, masih perawan, sebagai saksi untuk menyaksikan upacara itu sendiri. Sahabat muda, sahabat milenial. Nah, cukup hari ini, pagi ini saya berbagi. Semoga apa yang telah saya bagi ini bermanfaat bagi kalian-kalian, bagi yang ada di tengah Bali, kemudian di luar Bali, sebagai pemahaman siapa sesungguhnya ide Brahmana Keling yang disebut dengan Brahmana Kalingga, topeng Sidakarya. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.